Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan telah memelihara kami hingga sampai saat ini. Dengan kurang suatu apapun Tuhan, saat ini Tuhan kami mau share dengan firman-Mu. Ajari kami, tuntun kami, bahkan bukakan setiap hati kami. Biarlah setiap mendengarkan Tuhan memberikan pencerahan, bahkan setiap hati yang tertutup dibukakan oleh firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berkata-kata pada kami. Kami percaya di setiap firman-Mu yang keluar dari bibir hamba-Mu ini adalah benar dari firman Allah, benar-benar isi hati Tuhan, bahkan kebutuhan, bahkan setiap jawaban doa-doa para yang mendengar. Terima kasih Tuhan, inilah penuhi kami Tuhan, jaga sertai hati, jauhkan kami dari ketinggian hati, bahkan kesombongan Tuhan kami serahkan. Saya serahkan semua ke dalam tangan-Mu, pribadi kami masing-masing juga Kau tuntun hamba-Mu Tuhan, berikan kesabaran pengharapan daripada Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan malam ini adalah benar-benar daripada isi hati Tuhan. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sangat saya bersukacita setelah mendengarkan firman ini, atau setelah saya baca firman, merenungkan firman ini. Walaupun saya sering dengar firman ini, siapa sih Yesus itu? Kadang-kadang hanya mendengar tapi tidak merenungkannya, hanya mendengar tapi tidak membayangkan. Kalau saya dulu ya seperti itu, mendengarkan siapa Yesus, ya udah Yesus itu penebus, Yesus itu siapa, ya udah itu Yesus adalah Tuhan. Tapi tidak mengerti kita apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari saya baca buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin firman Tuhan ini sering kita dengar, bahkan firman ini sering kita dengar di 25 Desember, karena itu adalah hari tanggal lahirnya Yesus Kristus. Tapi kembali saya ingatkan kita malam ini, kalau saya angkat tema malam ini adalah kita berharga di mata Tuhan. Saudara saya berharga di mata Tuhan. Buktinya apa? Kalau Tuhan sayang sama kita, kalau Tuhan atau kita berharga di mata Tuhan, Allah sendiri turun ke dunia mencari kita, supaya setiap yang kita berdosa, setiap yang kita seharusnya binasa atau dibinasakan, kotor jijik dengan perbuatan kita, tapi Allah mengasihani kita. Allah memberikan kasih-Nya, Allah memberikan hati-Nya, bahkan turun sendiri ke dunia untuk mencari kita, mencari gambarnya yang dulu telah berpisah, atau gambar yang pecah itu sobek-sobek kita buat oleh pelanggaran dosa kita. Sekarang Allah mencari, karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Makanya Yesus sendiri, dengan apapun kita buat datang kepada Tuhan, kepada Allah itu, kalau bukan dari Yesus tidak bisa, saudara. Apakah kita buat seperti yang orang-orang dahulu di perjanjian lama, mereka harus setiap dosa yang mereka perbuat, ya motong-motong dulu mereka, ya. Setiap pelanggaran yang mereka perbuat, motong-motong dulu. Kalau 10 dosa yang perbuat, saudara, tiap hari berapa ekor kambing domba yang mati, dipotong-potong. Tapi Allah telah menghapuskan semua itu. Allah telah menjadi korban itu yang tergantung ke kayu salib. Dia telah mengeluarkan darahnya sendiri dan menjadikan dia sebagai orang yang terkutuk di atas kayu salib. Kenapa? Supaya Anda dan saudara beroleh hidup yang kekal, dimuliakan,
bahkan layak menjadi ahli waris kerajaan surga, menjadi anak, menjadi penerima mahkota yang kekal itu. Kalau malaikat jatuh tidak ditebus, tapi manusia jatuh di dalam dosa, Allah sendiri turun mencari kita. Allah mengotori dirinya, mengambil kita, mencari kita. Begitu baik Allah menebus kita. Kalau kita melihat dari Matius pasal 20 ayat 28, mari kita baca. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk menjadi tebusan, memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa saudara? Karena Dia begitu mengasihi saudara, karena Allah begitu mengasihi kamu, karena kamu adalah berharga di dalam kehidupannya. Karena ada benih yang ada di dalam kamu, yang Tuhan telah taruh di dalam hidup kamu. Apapun yang menjadi persoalan Anda sekarang, belum dosa Anda sekarang yang tidak terselesaikan, tapi Tuhan telah menebus kamu dari semuanya itu. Marilah berbalik kepada Tuhan. Mari ambil tekad untuk mengikut Tuhan, bahwa apapun yang menjadi dosa saudara saat ini Tuhan telah menanggungnya. Tuhan telah menjadi manusia untuk disalibkan, supaya setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal. Makanya saudara sekarang ambil tekad, ambil keputusan untuk mengikut Tuhan, karena begitu mahal darah yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus, karena begitu mahal engkau dibelikan oleh Tuhan Yesus lewat kematian. Kalau kita lihat dari film-film Yesus, begitu mengerikan saudara, bagaimana pengorbanan Yesus. Bagaimana yang Allah sendiri dibatasi oleh kuasanya, yang menjadi manusia, bukan mati, turun ke dunia orang mati. Tapi itulah saudara, supaya kamu, setiap orang yang percaya, supaya kamu yang berdosa, berzina, melakukan pembunuhan atau apapun, melakukan pikiran yang kotor itu, melakukan pencuri, sekarang Tuhan telah turun ke dunia untuk mencari Anda dan saya saudara, supaya setiap kita yang percaya di dalam nama Yesus memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Kalau kita melihat dari Petrus lagi itu saudara, mari kita baca lagi dari Petrus pasal yang kedua ayat yang 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan, oleh bilur-bilur Allah telah kita sembuh. Ia sendiri yang memikul dosa kita, Allah sendiri yang memikul dosa kita. Buktinya kalau Dia mengasihi saudara. Kalau saya si Allah, saya nggak mau mencari, biarlah kamu binasa di situ. Kalau saya si Allah, ya biarin aja, masih ada orang lain lagi, masih patung pun bisa menyembah saya. Kenapa harus manusia yang ditebus? Kenapa malaikat tuh jatuh bersalah dijatuhkan tapi tidak ditebus? Tapi kalau manusia kenapa ditebus oleh Allah? Ingat saudara, karena Dia begitu mengasihi saudara. Kamu dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dari mana lagi kita tahu kalau Allah itu mengasihi kita? Dia memanggil kita sebagai sahabat. Sahabat apa artinya? Tidak dibatasi oleh rahasia apapun, tidak dibatasi oleh lapar atau apa. Kalau sahabat itu, seorang sahabat itu adalah saling mengerti, saling memahami, saling terbuka. Saat ini Tuhan memanggil kita, Tuhan mengajak kita, Tuhan memanggil kita sebagai sahabat, supaya setiap kita yang menjauh dari Dia,
semakin dekat lagi. Tuhan mengerti karena dia adalah sahabat kita. Oh, Tuhan Yesus begitu baik sekali. Kenapa dia memanggil kita supaya kita setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dia memanggil sahabat supaya kita lebih dekat dengan dia. Kalau seorang sahabat tidak ada batasnya tempat curhat kita. Tapi puji Tuhan, Allah selalu menyertai kita. Allah mengerti apa yang menjadi persoalan kehidupan kita. Dan bukan hanya itu lagi, saudara. Allah memanggil kita dari yang keraguan kita, dari kekhawatiran kita, dari yang masalah kita, memanggil kita, marilah kepadaku yang lemah letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk itu, saudara, mari kitalah berpandangan kepada Tuhan. Marilah kita mengandalkan Tuhan. Marilah kita lihat pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau Allah turun ke dunia, pasti Allah mengerti. Pasti ada tujuan Allah turun ke dunia. Selagi ini ada nafas kita, pasti ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.